Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 202521113. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mikrobiologi lanjutan oleh dosen pengampu Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservasi. Baik, yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik dalam bahasa Latin yaitu anti, artinya lawan, bios artinya hidup. Merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik merupakan obat yang berfungsi untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ada dua jenis antibiotik. Yang pertama, antibiotik yang membunuh bakteri disebut bakterisidal. Yang kedua, antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Selanjutnya kita masuk di resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri berubah dalam menanggapi penggunaan obat-obatan. Seperti bakteri dan jamur mengembangkan kemampuan untuk mengalahkan obat-obat yang dirancang untuk membunuh mereka, sehingga kuman tidak terbunuh dan terus berkembang biak. Infeksi yang disebabkan oleh kuman yang kebal antibiotik sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diobati. Resistensi antibiotik terjadi secara alami, tetapi penyalahgunaan antibiotik dapat mempercepat proses resistensi. Salah satu contohnya yaitu bakteri Escherichia coli yang resisten terhadap antibiotik penisilin. Selanjutnya, mekanisme antibiotik. Secara umum, mekanisme kerja antibiotik pada sel bakteri dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu pertama, menghambat sintesis dinding sel bakteri. Kedua, menghambat fungsi membran plasma. Ketiga, menghambat sintesis asam nukleat. Keempat, menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi material genetik. Dan yang terakhir, menghambat metabolisme folat. Yang kedua, antiseptik. Antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup. Antiseptik adalah substansi kimia yang digunakan pada kulit atau selaput lendir untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan menghalangi atau merusaknya. Beberapa antiseptik merupakan germisida, yaitu mampu membunuh mikroba, dan ada pula yang hanya mencegah atau menunda pertumbuhan mikroba tersebut. Pengertian antiseptik yang lain yaitu suatu zat kimia yang memiliki kerja untuk menghancurkan mikroorganisme ataupun menghambat kerjanya, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu infeksi. Antiseptik dapat dibedakan dengan antibiotik, di mana kerja dari antibiotik adalah spesifik dengan mikroorganisme tertentu, dan antiseptik kerjanya lebih umum. Mekanisme kerja antiseptik. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel bakteri. Bakteri mempunyai lapisan luar yang rigid, yakni dinding sel. Dinding sel mempertahankan bentuk bakteri dan perlindungan sel bakteri yang mempunyai tekanan osmotik internal tinggi. Tekanan internal tersebut 3 hingga 5 kali lebih besar pada bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif. Yang kedua, mengganggu permeabilitas membran sel bakteri sitoplasma. Semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma yang berperan sebagai barrier permeabilitas selektif, membawa fungsi transport aktif dan kemudian mengontrol komposisi internal sel. Yang ketiga, menghambat sintesis atau merusak asam nukleat bakteri. Bahan antibakteri dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan ikatan yang sangat kuat pada enzim DNA dependen RNA polimerase bakteri, sehingga menghambat sintesis RNA bakteri. Selanjutnya, sumber atau bahan antiseptik. Yang pertama, hexachloropen, yaitu suatu bisphenol yang terdiri atas 2 grup fenol dan 3 gugus klorin. Pada tahun 1950 dan awal tahun 1960, emulsi mengandung 3% hexachloropen digunakan untuk cuci tangan, surgical scrub, dan untuk memandikan bayi di rumah sakit.
Aktivitas antimikroba heksakloropen bersifat bakteriostatik, sehingga bisa mengaktifasi sistem enzim esensial bakteri dan baik dalam membunuh bakteri Staphylococcus aureus, tetapi aktivasinya relatif lemah dalam membunuh bakteri gram negatif, jamur Microbacterium. Pada tahun 1972, FDA TFE memperingatkan bahwa heksakloropen tidak aman dan tidak efektif untuk digunakan sebagai antiseptik pencuci tangan, serta tidak digunakan pada pasien luka bakar dan kulit sensitif. Yang kedua yaitu alkohol. Antiseptik yang berbahan dasar alkohol mengandung etanol, isopropanol, N-propanol atau kombinasi dari dua bahan kimia tersebut. Aktivitas antimikroba alkohol terletak pada kemampuannya mendenaturasi protein dinding sel bakteri. Solusio alkohol yang mengandung kadar alkohol antara 60% sampai 80% lebih efektif mendenaturasi protein daripada alkohol konsentrasi tinggi. Contohnya lebih dari 80%. Karena protein tidak mudah didenaturasi pada kadar air yang rendah. Alkohol mempunyai aktivitas antimikroba atau in vitro yang sangat baik untuk membunuh bentuk vegetatif bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi antiseptik. Yang pertama, jenis organisme yang digunakan. Yang kedua, jumlah mikroorganisme. Yang ketiga, umur dan sejarah dari mikroorganisme tersebut. Yang keempat, jaringan atau unsur-unsur yang ada dalam mikroorganisme. Dan yang terakhir, jenis racun dari zat kimia. Pembahasan selanjutnya yaitu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dengan membunuh jasarenik atau bakterisid, terutama pada benda mati. Proses disinfeksi dapat menghilangkan 60-90% jasad renik. Disinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi baik di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Disinfektan digunakan hanya pada benda mati, bukan jaringan hidup. Pilihan disinfektan tergantung pada kategori penggunaan instrumen, lamanya prosedur, tipe benda, dan metode yang diperlukan untuk mencapai tingkat disinfeksi atau sterilitas yang tepat. Banyak tipe disinfektan yang tersedia untuk penggunaan di lingkungan perawatan kesehatan. Contohnya seperti alkohol, klorin, campuran klorin, formaldehida, glutaldehida, hidrogen peroksida, iodofor, asam perasetik, fenolik, amonia dengan 4 unsur, bigaunida, dan serta kombinasi dari jenis-jenis tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja disinfektan. Cara kerja disinfektan dalam mematikan mikroorganisme yang pertama, merusak pada dinding sel dengan cara menghambat pembentukan atau mengubah setelah selesai terbentuk. Yang kedua, perubahan metabolisme sel. Adanya kerusakan pada membran sitoplasma yang akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel. Yang ketiga, perubahan molekul protein dan asam nukleat. Apabila terjadi perubahan protein dan asam nukleat di mana hidupnya suatu sel bergabung pada terpeliharanya molekul ini, maka dapat merusak sel tanpa diperbarui kembali. Yang keempat, penghambatan kerja enzim. Penghambatan kerja enzim dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme atau matinya sel. Dan yang terakhir, penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. Adanya gangguan DNA, RNA, dan protein di dalam proses kehidupan normal sel dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Selanjutnya kita masuk pada preservasi. Preservasi merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Secara umum, tujuan utama dari preservasi tersebut yaitu mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme sekecil mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitasnya atau daya hidupnya dan memelihara biakan sebaik mungkin agar pemulihan dan kemampuan bertahan hidup tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Semakin rendah suhu penyimpanan, misalnya dalam freezer suhu minus 20 derajat dan minus 70 derajat Celcius, maka semakin kecil peluang kehilangan viabilitasnya. Menurut Mahmud menyebutkan bahwa pemeliharaan atau preservasi bertujuan untuk menahan laju aktivitas mikroba sehingga dapat daya tumbuh
dapat dipertahankan dan untuk memelihara isolat agar daya tumbuh atau recovery dan kelangsungan hidupnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Metode preservasi ditentukan oleh sifat mikroba antara lain ciri morfologi, ciri fisiologis, biokimia, dan kemampuan untuk tumbuh di lingkungan alami maupun buatan. Mekanisme kerja preservasi yang pertama menghambat terjadinya penguraian oleh mikroba dengan membunuh atau mengurangi jumlah mikroba pada bahan pangan. Yang kedua, menghambat dekomposisi sendiri dari bahan pangan, misalnya dengan membusuk atau menginaktifkan enzim di dalam bahan pangan. Yang ketiga, menghambat proses pernapasan atau reaksi biokimia lainnya. Dan yang terakhir, mencegah kerusakan karena adanya faktor-faktor dari luar seperti serangan oleh serangga, parasit, maupun kerusakan mekanis. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.